Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku. Bagi yang baru nonton video di channel aku, kenalin nama aku Ega Dwita Maharani. Aku mahasiswa Teknik Industri di Universitas Pancasila. Jadi di video kali ini tuh aku mau ngebahas tentang perbedaannya bisnis analis dengan data analis. Video ini tuh dibuat sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen strategi dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Haris Adi Swantoro ST MBA. Jadi di video ini tuh kita bakal ngebahas apa aja sih? Tentu aja kita akan ngebahas semua hal tentang bisnis analis dan data analis dari segi manajemen strategi. Kayak dari deskripsi pekerjaannya, spesifikasi kalau kita mau kerja jadi bisnis analis atau data analis tuh kita harus punya apa aja sih, skill yang dibutuhkan, definisinya, gaji yang kira-kira akan diperolehnya. Pokoknya banyak banget deh yang bakal akan kita bahas nanti. Yuk langsung aja kita simak pembahasannya. Check it out. Sebelum kita tahu perbedaan antara bisnis analis sama data analis, kita harus tahu dulu dong apa definisi dari bisnis analis sama data analis. Kalau kita nggak tahu definisinya, gimana kita cara taunya perbedaannya? Yang pertama kita bahas yaitu tentang data analis. Jadi data analis itu apa sih? Data analis itu merupakan seseorang di perusahaan yang bertugas untuk menganalisis data yang sudah ada, kemudian mengolah data tersebut dan memvisualisasikan data tersebut. Diolahnya pakai cara apa sih? Diolahnya itu bisa pakai software-software seperti Excel atau software statistik seperti SPSS, Minitab, dan lain sebagainya. Data analis ini dia harus bisa memilih mana data yang bisa diolah atau mana data yang harus dibuang. Kemudian kalau datanya itu udah diolah oleh si data analis ini, data tersebut harus divisualisasikan atau digambarkan dalam bentuk presentasi. Jadi nanti misalnya kita sudah misalnya ada data mentah nih, kemudian kita olah, lalu kita buat deh PPT-nya misalnya, buat dipresentasikan hasil dari analisis data yang udah kita lakuin itu. Nah, sedangkan kalau bisnis analis itu merupakan seseorang yang melakukan data analisis dan menggunakan hasil data analisis tersebut untuk menentukan strategi bisnis yang diperlukan. Misalnya si bisnis analis ini tuh udah melakukan data analisis, terus diperoleh tuh hasil data analisisnya apa. Kemudian berdasarkan hasil data analisis tersebut, seorang bisnis analis itu harus mengetahui strategi bisnis apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. Kemudian selain itu si bisnis analis ini juga harus melakukan analisis terhadap proses bisnis yang ada di perusahaan ini. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kualitas perusahaan tersebut sehingga dapat dilakukan improvement yang terus-menerus di perusahaan. Nah, setelah tahu definisinya, kita harus tahu juga dong sebenarnya peran data analis sama bisnis analis tuh apa sih? Soalnya kan kayak dari definisi tadi tuh agak mirip gitu ya antara data analis dan bisnis analis. Yang pertama yaitu data analis. Data analis itu tugasnya dia mengorganisasi data. Yang pertama, yaitu dia berarti harus mengatur data-data yang ada.
Misalnya dia datanya itu, apakah datanya bisa dipakai, apa tidak, harus dibuang, dan sebagainya. Jika sudah ditentukan data yang bisa dipakai, dia harus mengidentifikasi data tersebut. Data tersebut apakah sumber datanya sumber data primer atau sumber data sekunder. Kemudian setelah tahu jenis datanya tersebut, dia harus mengolah data tersebut secara statistik atau secara matematis atau pakai Excel, SPSS, Minitab, dan lainnya. Kemudian dianalisislah dari data tersebut apakah ada tren meningkat atau tren menurun atau kesimpulan apa yang dapat diperoleh dari data yang sudah kita olah tersebut. Kalau misalnya sudah ada data hasil analisisnya, kita bisa mendesain data tersebut, mengolahnya menjadi bentuk yang lain yang lebih mudah dicerna. Misalnya, bisa bikin pie chart, bar chart, atau diagram. Pokoknya tools-tools yang bisa membuat data tersebut dapat lebih mudah untuk dibaca. Kemudian, kita harus menampilkan data tersebut dan mempresentasikannya kepada atasan kita. Nah, itu dia peran data analis. Terus kalau peran bisnis analis apa ya? Nah, bisnis analis ini berperan untuk membuat perubahan di organisasi. Perubahan ini tuh kayak gimana sih? Jadi si bisnis analis ini harus melakukan perubahan yang dapat meningkatkan kinerja si organisasi tersebut. Gimana caranya taunya? Nah, perubahannya ini bisa dilihat dari hasil data analisis yang telah dilakukan oleh data analis. Jadi kan, si data analis itu melakukan data analisis. Nah, kan ada hasilnya tersebut. Misalnya, tren penjualan itu menurun berdasarkan hasil data analis. Nah, si bisnis analis ini harus melakukan perubahan apa ya yang kira-kira dibutuhkan di perusahaan sehingga tren penjualan tersebut bisa naik. Yang kedua yaitu mencari solusi. Nah, berdasarkan data analis tadi kan misalnya ada permasalahan yang ditemukan. Nah, bisnis analis ini harus tahu solusi apa yang kira-kira dibutuhkan untuk menjawab dari permasalahan yang ada hasil dari bisnis analis tersebut. Hasil permasalahan yang diperoleh dari hasil data analisis. Kemudian setelah menemukan solusinya, solusi tersebut harus diimplementasikan di kehidupan. Kemudian bisnis analis harus mengecek apakah solusi yang diberikan itu sudah optimal atau belum. Jika belum, maka seorang bisnis analis harus mengoptimalisasi solusi tersebut agar diperoleh hasil yang maksimal. Nah, setelah mengetahui perannya masing-masing antara data analis dan bisnis analis, kita harus tahu juga dong kalau misalnya mau jadi data analis atau bisnis analis, apa aja sih yang harus kita butuhin? Yang pertama yaitu data analis. Kalau kita mau melamar pekerjaan menjadi data analis, hal yang dapat membantu kita yaitu misalnya pengalaman pekerjaan menjadi data analis. Pengalaman kerja ini akan menjadi modal yang sangat baik saat melamar pekerjaan menjadi data analis dan bisa meningkatkan nilai tawar diri kita di perusahaan. Yang kedua yaitu menguasai statistik. Karena seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa peran data analis yaitu dia mengolah data sehingga dia harus mengetahui informasi-informasi mengenai statistik dan harus menguasainya. Yang ketiga yaitu menguasai pengolahan database dan programming. Data analis akan bekerja dengan kumpulan data yang begitu banyak dalam suatu database atau beberapa database. Sehingga seorang data analis harus memiliki
kemampuan dalam pengolahan database dan juga programming. Sehingga dia dapat mengolah data tersebut hingga diperoleh hasil yang sesuai dengan data yang diperoleh. Yang terakhir yaitu menguasai analytical skill atau kemampuan analitis. Tentu aja lah ya, namanya juga data analis. Pasti haruslah kita punya kemampuan untuk berpikir analitik atau analitis. Terus kalau misalnya bisnis analis, apa aja sih yang harus kita punya kalau mau melamar kerja menjadi bisnis analis? Yang pertama yaitu kamu bisa sekolah di jurusan bisnis, jadi sarjana bisnis ataupun melanjutkan ke master business administration. Selain itu, seperti data analis tadi, pengalaman kerja juga di bisnis analis itu dibutuhin banget kalau mau melamar pekerjaan. Tetapi fresh graduate juga bisa, tetapi kita harus meningkatkan value kita bisa mengikuti training-training yang sesuai dengan bidang keilmuan bisnis analis. Yang ketiga yaitu keterampilan berpikir analitis dan konseptual. Jadi seorang bisnis analis itu harus bisa berpikir analitis. Maksudnya berpikir analitis itu dia harus bisa menemukan solusi, bisa menganalisis data yang sudah ada dan menemukan solusinya dari hasil data analisis tersebut. Kemudian bisnis analis harus bisa membuat laporan dan presentasi. Karena seorang bisnis analis dia berhubungan dengan banyak orang, yaitu dia berhubungan dengan atasan, dia berhubungan dengan bagian marketing, sehingga dia harus memiliki kemampuan dalam membuat laporan dan juga presentasi untuk mempresentasikan atau melaporkan hasil analisis bisnis yang telah dia lakukan. Terus tanggung jawab dari data analis dan bisnis analis apa sih? Nah, tanggung jawab data analis sendiri yaitu yang pertama interpretasi data secara statistik. Seperti dari tadi yang udah kita bahas ya, dia mengolah data secara statistik pakai SPSS atau pakai Minitab dan banyak software lainnya ya. Terus dia mengimplementasikan data. Lalu dia memperoleh sumber data primer dan sekunder. Jadi data analis itu harus tahu dia tuh datanya, sumber datanya dari data primer atau data sekunder dan lain sebagainya. Terus seorang data analis harus bisa mengelola database. Karena kan seperti yang tadi udah aku bahas ya, data analis itu kan berhubungan sama kumpulan data yang banyak banget. Makanya dia perlu banget kemampuan mengenai database-nya ini. Terus, selain data analis, sekarang kita bahas tentang bisnis analis. Apa sih tanggung jawabnya bisnis analis? Yang pertama yaitu dia bertanggung jawab untuk mengevaluasi bisnis proses. Jadi si bisnis analis itu harus bisa menganalisis dari keseluruhan bisnis proses yang ada di perusahaan. Jadi di bagian manakah di bisnis proses tersebut yang harus dilakukan improvement sehingga si perusahaan dapat bertumbuh lebih baik. Yang kedua yaitu mengembangkan strategi bisnis. Seperti tadi kan hasil data analisis yang telah dilakukan oleh data analis diberikan kepada bisnis analis untuk dicari solusinya. Kemudian si solusi tersebut dibuat strategi bisnis sehingga bisa menjadi jawaban dari permasalahan yang diperoleh dari hasil data analisis. Kemudian, dia melakukan meeting dan presentasi. Seorang bisnis analis harus memiliki kemampuan untuk mempresentasikan,
berkomunikasi dengan orang lain sehingga dia bisa menyampaikan data yang dia peroleh dengan baik. Yang terakhir yaitu mencari solusi berdasarkan data analisis, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, dari tanggung jawab ini, lebih singkatnya sebenarnya perbedaan antara data analis dan bisnis analis itu, data analis itu lebih ke hal-hal yang bersifat teknis. Misalnya mengolah data dengan software, pokoknya hal-hal yang banyak porsi teknisnya dibanding porsi manajemen bisnisnya. Sedangkan untuk bisnis analis ini, dia porsi teknisnya itu lebih sedikit dibandingkan data analis. Dia lebih banyak ke bagian manajemen, mencari solusi tentang analisisnya. Nggak banyak menggunakan software-software programming seperti data analis. Untuk jadi data analis dan bisnis analis, skill apa aja sih yang kita butuhin? Nah, untuk jadi data analis, kita perlu skill matematika. Tentu aja dong, kan dari data tersebut kita harus menghitung hingga mengolahnya gitu. Yang kedua yaitu statistika. Ya, seperti yang dari tadi udah berkali-kali saya bahas kan, statistika itu melekat banget secara penting di data analis. Yang ketiga yaitu programming. Programming juga penting banget di data analis karena dia membantu dalam mengolah data yang ada. Terus, seorang data analis juga harus bisa bekerja sama secara tim. Karena kan dia tidak bekerja sendiri, pasti ada tim di divisi data analis tersebut. Kemudian dia harus memiliki skill komunikasi dan menulis, karena dia harus mempresentasikan hasil analisis dia dan menulis laporan berdasarkan hasil analisis dia. Terus kalau bisnis analis, apa aja sih skills yang harus diperlukannya? Yang pertama technical skill. Technical skill ini mungkin lebih ke skill dalam menggunakan teknologi untuk mencari solusi pada permasalahan yang diperoleh dari hasil analisis data. Yang kedua yaitu komunikasi. Nah, komunikasi ini penting banget untuk dipunyai bisnis analis, karena kan bisnis analis kan seperti yang tadi sudah saya bilang ya, dia berhubungan dengan banyak orang. Dia harus bisa menyampaikan pendapat, dia harus bisa menyampaikan data dengan baik dan benar, sehingga dia membutuhkan skill komunikasi yang baik. Yang ketiga yaitu skill analisis. Tentu aja dong, namanya juga bisnis analis, dia pasti harus memiliki skill analisis yang bagus banget. Yang keempat yaitu skill pengambilan keputusan. Karena bisnis analis ini tuh harus tahu langkah yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kualitas perusahaan ini, maka dia harus melakukan pengambilan keputusan kan, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan, mana yang harus dilanjutkan, mana yang harus di-cut. Jadi dia harus memiliki skill pengambilan keputusan yang baik yang bisa membedakan mana yang kira-kira akan memberikan keuntungan, mana yang akan memberikan kerugian. Dan yang terakhir yaitu skill manajerial. Skill manajerial ini penting banget di bisnis analis. Nah, supaya lebih gampangnya, biar kita lebih tahu gambarannya itu mengenai apa sih bedanya di data analis dan bisnis analis. Di sini ada studi kasusnya. Misalnya ada sebuah perusahaan memiliki data penjualan. Nah, berdasarkan data penjualan tersebut, kemudian dia dianalisis, diolah secara statistik oleh seorang data analis. Dia dikumpulkan data tersebut, kemudian
dipilih mana yang bisa diambil, mana yang tidak, kemudian diolah menggunakan secara statistik, menggunakan SPSS. Nah, ternyata berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, data penjualan di tahun tersebut menurun. Nah, data analis tersebut mempresentasikan hasil analisis tersebut yang menunjukkan data penjualan menurun. Kemudian, hasil analisis tersebut diberikan ke seorang bisnis analis. Nah, bisnis analis tersebut harus berpikir kira-kira apa langkah yang harus dilakukan agar penjualan tersebut bisa meningkat. Nah, misalnya si bisnis analis itu menemukan solusinya harus meningkatkan promosi, bisa memberikan diskon, dan lain sebagainya. Nah, solusi yang dipikirkan bisnis analis tersebut harus dipresentasikan oleh seorang bisnis analis ke para atasannya sehingga dapat dilakukan dan permasalahan tersebut dapat terpecahkan. Nah, ini hal yang penting nggak sih untuk tahu kayak kira-kira lebih prospek kerjanya lebih bagus mana ya antara bisnis analis data analis. Nah, berdasarkan data dari Indeed.com, gaji untuk data analis di daerah Jabodetabek yaitu sekitar 5,5 juta hingga ke atas. Tetapi jika bekerja selama 3 tahun atau lebih menjadi data analis, mungkin gajinya bisa naik di atas 10 juta. Untuk bisnis analis, menurut data dari Indeed.com, gaji fresh graduate untuk bisnis analis sekitar 4,5 juta ke atas. Nah, berdasarkan penjelasan tadi yang udah aku sampaikan, kira-kira kalian udah tahu belum mau jadi bisnis analis atau data analis? Nah, sekian video dari aku. Semoga video aku sangat membantu orang-orang yang lagi galau kira-kira milih data analis atau bisnis analis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, sampai ketemu di video selanjutnya.